Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di mata pelajaran biologi. Semoga kita selalu berada dalam lindungannya dan diberikan kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas dan menonton video ini tentunya. Oke, pembahasan kali ini tentang sel. Nah, ini sel. Di kelas 10 itu kan pernah membahas tentang sel ya, sekilas ya. Nah, tepatnya itu ada di ruang lingkup biologi di bagian tingkat organisasi kehidupan. Nah, itu ya. Nah, ada yang masih ingat sel itu apa? Nah, sel itu unit kehidupan terkecil makhluk hidup. Kayak gitu ya. Jadi, unit kehidupan yang kecil di makhluk hidup. Ya, sel itu nanti kita akan membahas tentang sel tumbuhan, sel hewan ya. Nah, itu ada organel-organel selnya. Di situ ada nukleus, terus ada mitokondria, ada ribosom, membran sel ya. Terus ada sentriol dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Ya, kita ke penemuan sel dulu. Nah, sel ini pertama kali ditemukan oleh Bapak Robert Hooke ya, tahun 1665 di Inggris. Beliau ini mengamati sel gabus dari tumbuhan yang sudah mati dengan menggunakan mikroskop yang sederhana. Nah, beliau ini mengamati adanya ruang kecil kosong yaitu yang disebut selula. Kayak gitu ya. Nah, ini potret dari Bapak Robert Hooke. Nah, kemudian penemuan sel berkembang ketika Bapak Anthony van Leeuwenhoek ini menjadi orang yang pertama kali melihat sel hidup dari alga Spirogyra dan bakteri. Nah, ini potret dari Bapak Anthony yang lagi santai duduk. Ya, oke. Nah, setelah itu penemuan setelah Bapak Anthony itu makin berkembang lagi, para ilmuwan itu makin berlomba-lomba untuk mengamati sel ya. Nah, salah satunya itu contohnya ada Bapak James Baptiste de Lamarck. Nah, beliau ini mengungkapkan bahwa setiap badan sel hidup merupakan kumpulan sel ya. Nah, itu dari Bapak Lamarck. Kemudian ada Bapak Theodor Schwann dan Bapak Matthias Jacob Leiden. Nah, kedua bapak ini dari ilmuwan hewan dan tumbuhan ya. Nah, itu beliau ini mengungkapkan bahwa sel itu merupakan kesatuan yang struktural. Nah, kemudian ada Bapak Max Schultz. Nah, beliau ini mengungkapkan bahwa sel itu merupakan kesatuan yang fungsional. Nah, itu ya. Terus ada Bapak Rudolf Ludwig Virchow. Nah, itu bahwa Bapak ini mengungkapkan bahwa sel merupakan kesatuan pertumbuhan atau omne cellule e cellula. Nah, itu ya dari Bapak Rudolf. Kemudian ada Bapak Robert Brown. Nah, Bapak ini mengungkapkan bahwa pada sel terdapat adanya inti sel atau nukleus. Nah, itu kemudian ada Bapak Felix Dujardin. Nah, Bapak ini mengungkapkan bahwa di dalam setiap sel makhluk hidup itu terdapat adanya sitoplasma. Nah, itu ya penemuan sel dari bapak-bapak ini. Kemudian di tipe sel ya, tipe sel ini ada dua yaitu sel euprokariotik dan sel eukariotik. Nah, kita bahas yang sel prokariotik dulu. Nah, prokariotik ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata. Kata pertama itu ada pro, itu artinya sebelum, dan karion itu artinya inti. Jadi sel prokariotik ini belum memiliki inti sel ya. Nah, diameternya itu sekitar 0,1 sampai 1 nanometer. Kemudian contohnya itu ada Archaebacteria, Eubacteria, dan Cyanobacteria.
Nah, tipe sel yang kedua itu ada eukariotik. Berasal dari bahasa Yunani juga, tadi dari dua suku kata. Kata pertama itu ada eu, artinya sebenarnya, karion itu artinya inti. Jadi sel eukariotik ini sudah memiliki inti sel ya. Kalau prokariotik tadi belum memiliki inti sel, kalau eukariotik itu sudah memiliki inti sel. Nah, diameternya juga lebih besar ya, sel eukariotik ini dibandingkan sel prokariotik. Nah, diameter sel eukariotik itu 1 sampai 100 nanometer. Contohnya itu ada protista, fungi, plante, dan animalia. Nah, itu tipe selnya. Tentang organel-organel sel ya, tadi udah dibahas sekilas di depan ya. Nah, organel yang pertama itu adalah membran sel atau membran plasma, dan ini gambarnya. Letak membran sel di hewan dan manusia itu letaknya ada di bagian terluar. Kalau misalkan di tumbuhan itu dikelilingi oleh dinding sel. Nah, terus fungsinya itu yang pertama itu mengontrol masuk dan keluarnya zat dari atau ke dalam sel, terus melindungi isi dari sel agar tidak tidak keluar kemana-mana ya. Nah, itu terus reseptor dari luar sel atau rangsangan ya, rangsangan dari luar sel. Nah, kemudian ada yang namanya nukleus atau inti sel. Nah, ini gambarnya kayak bola ya, bulat. Nah, fungsinya itu untuk mengontrol sintesis protein, mengendalikan proses metabolisme, kemudian menyimpan informasi genetika, tempat replikasi DNA. Nah, itu ya fungsi dari sel. Nah, nukleus ini sebagai pengendali seluruh kegiatan sel. Jadi seluruh kegiatan sel ini dikendalikan atau pengendali ya, pengendali seluruh kegiatan sel. Organel berikutnya itu ada sitoplasma. Nah, sitoplasma ini berupa cairan ya, cairan sel. Itu letaknya ada di dalam sel, luar inti sel, dan organel sel. Nah, fungsinya itu untuk tempat organel sel dan sitoskeleton, tempat terjadinya metabolisme sel, untuk menyimpan molekul-molekul organik, dan memungkinkan terjadinya pergerakan organel sel oleh aliran sitoplasma. Kayak gitu. Nah, kemudian ada yang namanya ribosom. Ribosom itu berbentuk butiran kecil ya. Nah, ini ribosom itu ada dua jenis. Yang pertama itu ribosom bebas, tersuspensi di dalam sitosol. Kemudian ada ribosom terikat. Nah, ribosom terikat ini nanti menempel pada retikulum endoplasma. Nah, kita langsung ke endoplasmanya saja ya. Nah, belum ini. Fungsinya ribosom ini sebagai tempat sintesis protein. Nah, itu ya fungsi dari ribosom itu sintesis protein ya, tempatnya sintesis protein. Selanjutnya itu ada retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini bentuknya labirin ya. Nah, terdiri dari dua jenis retikulum endoplasma. Yang pertama disebutnya retikulum endoplasma halus atau RE halus, itu perannya sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, menetralisir racun. Kemudian tempatnya ada di sel ovarium, testis, hati, dan otot. Kemudian ada RE kasar. Nah, RE kasar ini membentuk fosfolipid membrannya sendiri dan sintesis protein ya. Tempatnya contohnya itu ada di sel pankreas. Nah, ini gambar dari retikulum endoplasma ya. Nah, RE halus itu ini ya yang ada di sebelah kiri ya. Gitu. Kalau misalkan RE kasarnya itu sebelah kanan ya. Nah, dilihat kan perbedaannya. Kenapa RE halus, kenapa RE kasar kan? Nah, kalau RE halus itu tidak ditempeli ribosom. Kalau RE kasar itu ribosom ini menempel di RE ya, jadi dikatakan RE kasar.
Kemudian ada yang namanya badan Golgi atau aparatus Golgi. Nah, ini gambarnya berbentuk seperti tumpukan kantong membran pipi berbentuk cakram, kayak gitu ya. Jadi tumpukan kantong membran pipi berbentuk cakram. Nah, kalau di tumbuhan aparatus Golgi itu disebutnya diktiosom ya. Fungsinya itu untuk berperan dalam sekresi, membentuk membran plasma, membentuk dinding sel, membentuk akrosom pada spermatozoa, kemudian membentuk lisosom. Nah, ini lisosomnya. Lisosom itu berbentuk seperti kantong yang diselubungi membran plasma ya. Nah, fungsinya itu untuk menghasilkan enzim-enzim hidrolitik untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam air. Ke dalam sel. Nah, itu ya. Kemudian ada peroksisom. Nah, peroksisom ini menyerupai kantong berbentuk agak bulat, diselubungi membran tunggal. Nah, kalau misalkan di hewan itu tepatnya itu ada di sel hati dan ginjal. Kalau di tumbuhan itu ada di dekat kloroplas dan mitokondria. Fungsinya itu untuk menghasilkan enzim oksidase dan katalase, memecah asam lemak. Nah, kalau di sel hati tadi untuk menetralisir racun alkohol dan senyawa berbahan lainnya. Kemudian ada mitokondria. Nah, ini gambar dari mitokondria kayak apa? Ini kayak sosis ya. Oke, berbentuk silinder ya. Fungsinya itu untuk menghasilkan energi, tempat pembentukan ATP karena terlibat dalam proses respirasi sel. Nah, itu ya. Lanjut ke plastida. Ini bentuk kloroplas ya. Nah, plastida ini ada 3 yaitu leukoplas. Nah, leukoplas ini berwarna putih atau tidak berwarna. Terdapat pada sel-sel akar, umbi, dan biji. Kemudian ada ini ya, ada leukoplas itu dibedakan ada amiloplas, elaioplas, terus ada proteoplas. Kemudian ada kromoplas. Nah, kromoplas ini mengandung pigmen selain pigmen hijau ya, selain pigmen hijau. Nah, itu ada pigmen picoritrin itu merah, phycocyanin, terus phycoxanthin ya, dan lainnya. Terdapat di sel bunga dan buah-buahan yang masak. Jadi, kenapa bunga dan buah itu berwarna-warni? Karena itu karena ada mengandung kromoplas kayak gitu ya, mengandung pigmen picoritrin, phycocyanin, phycosanthin. Itu ya yang menyebabkan bunga dan buah itu berwarna kayak gitu. Kemudian ada kloroplas. Nah, kloroplas ini mengandung pigmen hijau atau disebut dengan klorofil ya, zat hijau daun ya kayak gitu. Tempatnya itu berlangsungnya fotosintesisnya, sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis terdapatnya di daun tentunya ya. Kemudian ada sentrosom dan sentriol. Nah, ini di sentrosom itu terdapat satu pasang sentriol. Nah, kalau sentrosom tumbuhan itu tidak ada sentriol ya, tidak terdapat sentriol. Kemudian fungsinya itu berperan dalam proses pembelahan sel. Kemudian ada vakuola. Nah, vakuola ini ada 2 jenis. Ada vakuola makanan, itu fungsinya itu untuk mencerna serta mengedarkan hasil pencernaan ke seluruh bagian sel. Kemudian ada vakuola kontraktil, yaitu fungsinya sebagai osmoregulator. Dan fungsi vakuola pada tumbuhan itu tempat menyimpan zat makanan, tempat menyimpan pigmen daun, buah, dan bunga, kemudian menyerap air sehingga sel menjadi besar. Kemudian ada dinding sel. Nah, dinding sel ini hanya terdapat di sel tumbuhan ya, terus jamur dan alga.
Kalau misalkan sel hewan memiliki dinding sel itu gimana nanti geraknya ya? Soalnya dinding sel itu kan kaku ya. Jadi kalau misalkan hewan memiliki dinding sel itu enggak itu ya geraknya susah ya. Nanti gimana geraknya? Itu ya. Kemudian fungsi dari dinding sel itu melindungi sel, mempertahankan bentuk sel, mencegah penyerapan air yang berlebihan. Kemudian ada sitoskeleton. Nah, sitoskeleton ini, nah ini seperti gambarnya ini ya. Mikrotubula itu diameternya 25 nanometer. Kemudian ada mikrofilamin atau filamin aktin itu diameternya 7 nanometer. Dan ada filamen intermediate atau disebutnya filamen antara itu diameternya sekitar 8-12 nanometer. Fungsinya untuk memberi dukungan mekanis pada sel dalam mempertahankan bentuknya. Oke, tadi ini ada perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan ya. Tadi gambar sel hewan dan sel tumbuhan ada di cuplikan yang awal ya. Nah, perbedaannya ini. Di dinding sel itu tidak ada di sel hewan, di sel tumbuhannya itu ada ya yang bersifatnya kaku. Kalau vakuola di sel hewan itu berukuran kecil, kalau di sel tumbuhan itu ukurannya besar ya. Plastida. Nah, plastida di sel hewan itu tidak ada ya, adanya di sel tumbuhan. Kemudian sentrium di dalam sentrosom itu terdapat di sel hewan dan tidak terdapat di sel tumbuhan. Nah, terus ada mekanisme transfer melalui membran plasma. Ada disebut transport aktif dan transport pasif ya. Nah ini kita bahas yang transport pasifnya dulu. Yang pertama ini ya, pertama itu pengertiannya dari transport pasif. Jadi transport pasif ini dilakukan melalui membran tanpa membutuhkan energi karena menuruni gradien konsentrasi. Nah ini salah satu transport pasif itu disebutnya difusi. Difusi itu proses bergeraknya partikel-partikel dari konsentrasi tinggi atau hipertonik ke konsentrasi rendah atau hipotonik hingga mencapai suatu keseimbangan. Jadi konsentrasi yang hipertonik ke hipotonik ya, jadi tinggi ke rendah kayak gitu. Nah ini contohnya pertukaran O2 dan CO2 pada respirasi sel, kemudian tetesan tinta. Tetesan tinta kalau kita teteskan ke air di dalam gelas itu kan akan menyebar ya, akan bersatu dengan airnya kayak gitu kan. Kemudian ada 1 sendok garam atau gula akan menyebar ke seluruh air dalam gelas ya. Nah itu juga ya. Kalau misalkan garam dimasukkan ke dalam air yang ada di dalam gelas itu kan nanti airnya itu kan akan rasanya asin ya kayak gitu. Tidak mungkin ada yang rasanya asin, ada yang rasanya biasa saja tawar kayak gitu ya. Gula juga sama seperti itu. Terus ada molekul teh dari kantong teh akan menyebar ke seluruh air dalam gelas. Nah itu kan contohnya teh celup tuh ya. Kalau kita masukkan teh celup ke dalam air itu kan warna dari kantung teh itu kan akan menyebar ya ke seluruh air yang ada di dalam gelas gitu. Nanti warnanya coklat gitu kan. Nah ini gambarnya. Sebelumnya itu ada partikel yang banyak kemudian yang sedikit kayak gitu ya. Sesudahnya menjadi seimbang kayak gitu. Nah itu dari difusi. Kemudian ada osmosis ya. Nah osmosis ini proses bergeraknya itu molekul pelarut air dari larutan konsentrasi rendah ke larutan yang konsentrasinya tinggi melalui selaput selektif permeabel ya kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan difusi tadi tinggi ke rendah, nah kalau ini rendah ke tinggi kayak gitu. Nah ya, ini ada osmosis itu ada yang namanya krenasi. Krenasi ini mengerutnya sel hewan akibat keluarnya cairan sel ya. Selnya itu dalam keadaan yang
hipertonik. Terus ada yang hemolisis. Nah, hemolisis itu pecah ya. Pecahnya sel hewan karena masuknya cairan dari luar secara terus-menerus kayak gitu. Nah, terus contohnya gini aja ya, pecahnya sel hewan. Jadi kalau misalkan kalau diibaratkan sel hewannya itu balon ya. Nah, balon kalau misalkan ditiup terus-menerus itu kan lama-lama akan pecah kan. Nah, itu contoh gampangnya di hemolisis ya. Terus ada plasmolisis. Nah, plasmolisis ini peristiwa lepasnya membran plasma dari dinding sel tumbuhan akibat keluarnya sebagian air dari dalam sel. Nah, itu ya. Kemudian ada turgid. Nah, turgid ini membengkaknya sel tumbuhan karena masuknya cairan dari luar ke dalam sel. Nah, ini gambarnya. Nah, ini ya yang di tengah itu sel hewan, contohnya itu darah ya, keping darah, yang ininya ada sel tumbuhan. Nah, sel hewan yang dalam keadaan isotonik, kemudian kalau dalam keadaan hipertonik, krenasi itu akan mengerut ya, akibat keluarnya cairan sel. Jadi kalau cairan yang keluar dari sel itu nanti akan sel hewannya itu akan mengerut ya kayak gitu. Nah, ini kalau dalam keadaan hipotonik itu terjadinya hemolisis ya, tadi tuh diibaratkan balon tuh kayak gitu ya. Kemudian ada plasmolisis yang plasmolisis ini terjadi ketika sel tumbuhan itu hipertonik ya. Dan kemudian ada turgid itu ketika tumbuhan berada di hipotonik. Nah, kayak gitu ya. Nah, lanjut ya ke transport aktif. Nah, transport aktif ini dilakukan melalui membran yang memerlukan energi karena melawan gradien konsentrasi kayak gitu ya. Karena melawan jadi membutuhkan energi. Nah, ini ada pompa ion. Nah, pompa ion ini transport ion melalui membran dengan cara pertukaran ion dari dalam sel dengan ion di luar sel. Nah, itu ya. Terus ada kontransport. Nah, transport aktif dari zat tertentu yang dapat menginisiasi transport zat terlarut lainnya. Kemudian ada yang namanya endositosis dan eksositosis. Nah, itu adalah transport partikel dan molekul besar melalui pelipatan membran plasma atau pembentukan vesikular. Nah, ini gambar dari endositosis itu kan dibagi 3 ya. Nah, ini ada fagositosis. Nah, fagositosis ini lihat di gambar ya, ini fagositosis. Nah, itu kan ada partikel padat ya. Kemudian partikel padat itu kan ditelan oleh itu pseudop. Kemudian partikel itu nanti akan dibungkus. Nah, itu ya fagosom. Jadi fagosom pola makanan ya. Nah, kemudian ada pinositosis. Nah, pinositosis ini adanya fluida ekstraseluler itu masuk ke dalam lipatan membran plasma ya. Nah, kemudian membentuk vesikula kecil. Nah, itu ya. Kemudian ada yang namanya endositosis yang diperantarai reseptor ya. Jadi, fluida ekstrakurikulernya itu terikat atau menempel pada reseptor spesifik ya, yang berkumpul pada lubang yang dilapisi protein pada membran plasma. Nah, kemudian terbentuk vesikula. Nah, itu dari transport aktif. Nah, pembahasannya selesai. Oke, cukup sampai di sini pembahasan tentang sel. Semoga bermanfaat dan dimengerti ya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang bisa komen di komentar ya, apa-apa aja yang kurang ya. Kita belajar bareng saja kayak gitu ya. Oke, terima kasih.
cukupkan sampai di sini. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nantikan pembahasan lainnya.